Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh datang di dalam hadirat Tuhan di mesbah doa pagi kita hari ini. Kita akan mencari wajah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Kita percaya ada kekuatan yang baru saat kita mencari wajahnya. Tanggalkan semua apapun yang menjadi rencana kita pagi hari ini. Kita serahkan pada Tuhan Yesus. Percayalah kalau Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan, dan dialah yang akan mengatur segala kehidupan kita. Dan pasti Tuhan menyertai dan memberkati kita. Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Bapa, kami datang padamu di dalam mesbah doa pagi kami. Kami hari ini ingin mencari wajah-Mu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan semua apapun yang menjadi rencana kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami sebagai anak-Mu Tuhan, biarlah kami Tuhan Yesus dapat mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Dan kami boleh menjadi Tuhan, utama kami adalah prioritas kehidupan kami adalah mencari wajah-Mu. Karena di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan ketenangan, kekuatan yang baru, penyertaan-Mu di dalam segala kehidupan kami. Kami mau tanggalkan semua beban apapun yang kami rasakan hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati hidup kami. Engkau telah menjaga kami Tuhan Yesus. Pada sepanjang malam Tuhan berlalu sehingga hari ini, pagi hari ini kami boleh dalam keadaan Tuhan baik Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Sekarang kami memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita puji nama-Mu, haleluya. Amin. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Kaulah air kehidupan buat kami. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kau roti kehidupan buat kami. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan buat kami yang menyegarkan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupan buat kami ya Tuhan. Kaulah air kehidupanku. Kau yang berikan kelegaan, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Terima kasih Tuhan. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Amin.
Tiadaku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang bersama-Mu. Bersama Yesus ku menang, amin. Bersama Yesus ku menang. Oh, terima kasih Yesus, Kau berikan kelegaan jalani hidup ini. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkaulah kekuatan dalam hidupku. Firman-Mu yang begitu manis, Engkau memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kelegaan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ku tak takut jalani hidup ini dalam dunia yang gelap, karena Yesus bersama dengan kami, menolong hidup kami. Jalan yang sukar dan sulit kami lalui, Engkau berkuasa memberikan kemenangan, jalan keluar. Untuk itu ya Bapa, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, mempersembahkan hidup kami, apapun yang kami miliki Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur selalu dalam hidup kami. Hanya Yesus, Engkaulah harta kami yang paling berharga di dalam hidup kami Tuhan. Emas, perak, sekalipun kami punya ya Tuhan, tidak dapat menandingi kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada artinya kalau kami Tuhan Yesus, oh Bapa Tuhan, lebih dekat kepadamu. Engkau tidak dapat disandingkan apapun. Engkau yang menembus, Engkau yang mempunyai Tuhan kuasa kasih, berkat yang Tuhan berkemenangan atas hidup kami, yang dapat menembus roh jiwa tubuh kami, sehingga hidup kami hari ini boleh Tuhan kami rasakan ada keselamatan, ada kekuatan, ada perubahan hidup, ada Tuhan Yesus Bapa kemenangan yang kami boleh terima daripada-Mu, ketenangan di dalam hidup, karena kami Tuhan Yesus, oh Bapa, Engkaulah Tuhan Yesus harta kami yang paling terpendam, dan kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, betapa hatiku Tuhan berterima kasih padamu. Betapa hatiku, inilah pengakuan kami Tuhan, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, amin Tuhan. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakai kami jadi berkat Tuhan. Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku, amin Tuhan. Inilah kerinduan kami, betapa hatiku berterima kasih, amin Tuhan. Betapa hatiku, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, amin Tuhan. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan,
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Amin. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Amin. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, jiwa ragaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. sebab tak ku miliki harta kekayaan ya Tuhan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan ya hidupku, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, berarti pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin, haleluya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa biar roh-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami, mengurapi kami, setiap kami anak-anak-Mu, sehingga setiap kami Tuhan boleh mengalami pertumbuhan kerohanian kami, pengenalan akan Tuhan, dan mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih, segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Ya. Temanya adalah kekayaan tidak dapat membeli kebahagiaan. Ya, dikatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya, saudara, perkataan ini diucapkan oleh Salomo, ya, yaitu anak daripada Raja Daud. Ya, Raja Salomo adalah seorang yang sangat kaya raya, dan saudara, dia memiliki banyak harta dan juga istana yang megah, bahkan dia membangun bait Allah dengan emas, saudara ya. Namun di masa tuanya, ya, karena pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo pada masa tuanya, dia mengatakan bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Itulah yang dialami, ya, dikatakan, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ya. Saudara, kita perhatikan bagaimana orang mengejar harta benda, kekayaan, saudara, namun kekayaan itu bukan membuat dia menjadi puas, namun manusia ingin meraih lebih lagi, ya. Itulah hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia, ya. Dia mau terus mengejarnya, saudara. Hal itu seperti candu, ya. Saudara, bagi mereka makna hidup itu terdapat pada kekayaan, ya. Nah, saudara, pengkhotbah mengingatkan kita
bahwa kekayaan dapat menjadi sumber malapetaka. Ya, di dalam ayat yang ke-12, saudara, daripada Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri. Ya, saudara, kekayaan bisa menjadi jerat, ya, menjadi sumber malapetaka, ya, karena kekayaan dapat membuat seseorang menjadi sombong, kemudian dia dapat menindas orang-orang yang lemah, ya saudara, ya. Kemudian saudara, kekayaan itu dapat juga membuat dirinya lupa diri, ya, sehingga mudah jatuh dalam dosa, kemudian dikuasai oleh hawa nafsu, mencintai dunia ini, ya, bahkan hatinya dapat menjauh daripada Tuhan, ya. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan, saudara, kamu tidak dapat menyembah kepada Allah atau kepada Mamon, ya. Kita harus memilih, ya. Kita tidak boleh lebih mengutamakan harta benda daripada mengutamakan Tuhan, ya. Karena di sini lewat pengalamannya, kekayaan tidak akan dapat memuaskan saudara hawa nafsu daripada manusia, ya. Saudara, orang yang serakah, yang tamak, tentu saudara dia tidak akan pernah puas dengan kekayaannya, ya. Nah, saudara, pengkhotbah juga mengingatkan bahwa ada orang yang memperoleh banyak kekayaan namun tidak dapat menikmati kekayaannya. Ya, saudara, di dalam Pengkhotbah 6 ayat yang kedua dikatakan demikian, orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diinginkannya, tetapi orang itu tidak menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit, ya. Saudara, kekayaan, harta, kalau kita terlepas daripada Tuhan, kita nggak akan bisa menikmatinya. Ya, sebaliknya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, saudara, apapun yang ada pada kita, kita bisa menikmati. Karena karunia menikmati itu hanya diberikan oleh Tuhan, ya. Hanya Tuhan yang dapat memberikannya. Nah, saudara, pengkhotbah mengingatkan bahwa ada orang yang memperoleh banyak kekayaan namun tidak bisa menikmati kekayaannya. Ya, entah berbagai alasan, saudara, karena sakit, ya, orang kaya yang sakit tentu dia tidak dapat menikmati kekayaannya, ya, apalagi sakitnya adalah sakit yang parah, ya, sehingga dia tidak bisa makan makanan enak, saudara, ya, dia juga tidak dapat tidur dengan nyaman, dengan nyenyak, ya, oleh karena sakit penyakitnya, ya. Kemudian saudara, mungkin juga karena khawatir dan takut, ya, karena dengan bertambahnya harta, bertambah juga kecemasan, ya saudara, ya. Kita lihat kemudian saudara, dia tidak bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kenapa? Karena saudara, banyak orang kaya yang saudara hanya mengejar kekayaan namun dia tidak bisa menikmati kebersamaan di dalam keluarga, ya, sehingga saudara, anak kurang perhatian orang tua, orang tua hanya sibuk dengan pekerjaan dan usaha untuk mengumpulkan harta bendanya, namun saudara, ya, seorang anak kurang kasih sayang akan orang tuanya. Mereka perlu kebersamaan dengan keluarga, ya. Oleh karena itu, saudara, inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan, ya. Saudara, Tuhan Yesus berfirman demikian, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya, ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang hanya pikirannya menimbun dan menimbun hartanya, ya saudara. Namun, ya saudara, kita lihat walaupun dia menimbun, ya, memperbesar lumbungnya sehingga hasilnya begitu melimpah, diperbesar lagi, ya, hanya untuk dirinya sendiri, ya.
Namun Tuhan katakan, "Wahai engkau orang kaya yang bodoh, ya, pada malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah itu nanti?" Ya, saudara, inilah orang kaya yang bodoh, ya, yang hanya memikirkan kesenangan, ya, kemudian dia tidak pernah memikirkan orang lain, hanya untuk dirinya sendiri, ya, saudara. Sedangkan dia tidak tahu bahwa pada akhirnya dia akan mengalami kematian. Dan pada saat seseorang itu mati, ya, saudara, dia tidak akan membawa sedikit pun harta yang telah diusahakannya. Ya, karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa biarlah kamu kaya di hadapan Allah. Ya, apa artinya? Artinya adalah orang yang kaya di hadapan Allah, dia dapat memberi kepada orang-orang yang lemah. Ya, tatkala dia diberikan oleh Tuhan, dikaruniakan kekayaan, maka kekayaannya itu, saudara, hartanya itu digunakan untuk menolong atau memberi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang lemah, kemudian juga untuk pekerjaan Tuhan, ya, sehingga hidupnya itu bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, saudara, kita lihat orang yang hanya mengumpulkan harta kekayaan, namun dia lupa Tuhan, dia akan berakhir kepada kebinasaan kekal, ya. Nah, saudara, jadi bagaimana kita dapat memiliki kebahagiaan yang sejati, ya? Yang pertama adalah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 mengatakan demikian, "Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ya. Sumber kebahagiaan sejati adalah apabila kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam hati saudara dan saya. Ya, firman Tuhan memberikan kita kekuatan, firman Tuhan dapat memberikan kita damai dan sukacita, saudara, karena firman Tuhan itu hidup dan kuat, ya. Nah, saudara, jadi bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, baik di dalam doa, perenungan firman setiap hari, setiap waktu, ya, karena dialah satu-satunya kebahagiaan yang dapat mengisi kekosongan jiwa saudara dan saya. Ya, oleh karena itu cari Tuhan dengan segenap hati, maka engkau akan menemukannya, ya. Nah, saudara, dialah sumber kebahagiaan dan sukacita dan damai sejahtera yang sejati, ya. Nah, saudara, hanya orang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dikaruniai Tuhan kuasa untuk menikmati segala berkat yang Tuhan berikan, ya. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 18 dan 19 mengatakan demikian. Pengkhotbah 5 ayat 18-19, "Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun kasih karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya." Inilah orang yang bisa menikmati, ya, walaupun mungkin berkat itu, ya, saudara, tidak banyak, kita dikasih Tuhan kecukupan, namun kita bisa menikmatinya, ya, apalagi kelebihan, ya, tentu saudara dan saya dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama dan pekerjaan Tuhan, ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Dikatakan Tuhan Yesus demikian, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ya. Jadi iblis datang untuk mencuri apa, saudara? Ya, dia mencuri dan membinasakan kebahagiaan saudara dan saya. Ya, saudara, ingatlah firman Tuhan sudah mengatakan bahwa hati-hati terhadap tipu daya kekayaan, ya. Sepertinya kekayaan nampaknya bisa membahagiakan, namun pada saat seseorang memperolehnya, hatinya tidak terpuaskan. Dia ingin lebih lagi dan lebih lagi, ya. Saudara, itulah tipu daya kekayaan. Bahkan, saudara, firman Tuhan katakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang.
Ya, karena orang banyak terjerat oleh karena dia menghambakan mamon, yaitu uang. Ya, oleh karena itu hati-hati dengan tipu daya kekayaan. Itu bisa menjauhkan hati kita daripada Tuhan, itu membuat kita lupa diri, itu membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Ya, oleh karena itu saudara, biarlah hidup kita hanya dekat dengan Tuhan, mencari kepuasan dan kebahagiaan hanya di dalam Tuhan. Ya, nah saudara, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, bahkan dia mencuri keselamatan kita. Namun Yesus datang untuk memberi kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Ya, nah saudara, hal yang kedua, saudara, adalah berbuat baik kepada sesama. Ya, itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Ya, apabila kita dapat berbuat baik kepada sesama. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai yang ke-20 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, jadi harta kekayaan bukanlah tujuan akhir hidup, karena semua yang ada di dunia hanya bersifat sementara. Itulah sebabnya pengkhotbah mengatakan bahwa semua yang ada di bawah matahari, saudara, itu sia-sia. Ya, apa artinya? Kehidupan yang terlepas daripada Tuhan itu akan sia-sia. Kenapa? Saudara, karena saudara itu hanya bersifat sementara. Ya, satu hari kelak kita akan tinggalkannya. Nah saudara, apakah semua harta yang kita miliki akan kita bawa saat kita mati? Tentu tidak, saudara ya. Sebab dikatakan firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, saat kita dipanggil kita tidak bawa apa-apa. Saat kita datang dalam dunia, kita pun datang dalam keadaan telanjang. Ya, oleh karena itu, saudara, biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan dan bukan melekat pada harta benda yang membuat kita lupa diri, yang membuat kita menjadi sombong dan angkuh, yang membuat saudara dan saya jauh hati kita daripada Tuhan. Kalaupun Tuhan karuniai kekayaan, tentu ada maksud dan tujuan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, berbuat baik kepada sesama, dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Ya, nah saudara, jika saat ini kita percaya Tuhan, saudara, untuk memiliki kekayaan yang lebih, ya, kalau kita dipercaya Tuhan memiliki kekayaan yang lebih, baiklah kita menggunakan kesempatan kita untuk berbuat baik, menjadi kaya di hadapan Allah, suka memberi dan membagi. Ya, jadi inilah yang dimaksudkan dengan mengumpulkan harta di sorga. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, bahwa kekayaan tidak dapat membeli kebahagiaan hidup yang sejati. Kebahagiaan hidup yang sejati hanya kami dapat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tatkala kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, yang dapat memuaskan dan mengisi kekosongan jiwa kami ya Tuhan. Kebahagiaan yang sejati kami dapat apabila hidup kami dapat Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan setiap kami anak-anak-Mu, yang terbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat oleh dosa Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, berkati bangsa negara kami di masa-masa akan peralihan daripada presiden ya Tuhan di bulan Oktober yang akan datang. Biarlah boleh berjalan dengan baik, dan pemerintahan ke depan kami mendoakan ya Tuhan, supaya para menteri yang akan dipilih adalah para menteri yang takut akan Tuhan, yang jujur,
yang memiliki kompetensi untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Berkati juga pilkada dari Sabang sampai Merauke, sehingga yang terpilih adalah wakil-wakil rakyat, yaitu pemimpin-pemimpin yang punya hati yang takut akan Tuhan, yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian juga wakil rakyat DPR, MPR. Tuhan, biarlah mereka yang terpilih adalah mereka yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat keamanan bangsa ini. Biar bangsa ini tetap bersatu, karena di mana kesatuan disitulah Tuhan perintahkan berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Saudara, angkat hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.